Hey again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Guys, thank you so much buat kalian yang mampir di live streaming tadi malam ya. Harusnya seru discussionnya, ada beberapa topik yang menurut saya cukup menarik untuk di cover. Ya, berbicara soal Bitcoin, sedikit ngebeda altcoins yang kalian tanya-tanyain gitu kan ya. Saya sih masih menantikan ya 1000 likes button. Mungkin kalau nggak di video live streaming kemarin, video ini juga nggak apa-apa. Ya, saya nggak jadi masalah guys. Supaya kita bisa live streaming lagi next week. Alright? So, saya mau kasih sedikit update aja ya. Mungkin lebih ke preparation ya. What comes next for next week. Kan kalau kita live streaming biasanya kita juga ngebahas gitu kan ya. Kayak minggu depan ada event apa nih gitu kan. Kalau kita lihat sih this week harusnya ini udah masuk ke minggu keempat ya. Sebenarnya minggu ketiga, minggu keempat ya. Saya juga bingung nih posisinya karena agak di tengah-tengah. Tapi kalau misalkan ini minggu keempat ya di bulan September, tepatnya pada hari Jumat, itu berarti waktunya kita memperhatikan yang namanya option contract. Biasanya option contract akan expire di momen tersebut. Jadi kita bisa ngecek di bagian option ini ya, Max Pain teman-teman sekalian ya. Jadi kita cek di bagian Max Pain, terus kita coba cari tahu di tanggal yang paling dekat, bukan tanggal yang paling dekat sih. Ini kalau kita lihat tanggal 26 bulan 9 ya. Tanggal 26 bulan 9 itu tepat harusnya di, yes benar, Jumat depan. Notional value yang akan expired di angka 17,85 billion dollars dengan max pain itu di 110.000 dolar. So apakah itu bisa jadi magnet gitu kan ya? Jadi buat yang mungkin belum tahu, kalian boleh cek ya, saya pernah jelasin di sini max pain theory namanya. Jadi ini adalah salah satu update, bukan update ya, tapi salah satu video yang saya buat khusus buat teman-teman pada saat itu di tahun kapan nih? 2021 guys ya, 30 Desember 2021. Ini masih jadul banget. Ya saya ngejelasin apa itu max pain theory, apa kontrak option yang expired bisa mempengaruhi harga Bitcoin. Ini kalau mau lihat lagi silakan gitu. Cuma ini udah lama banget. Ya tapi intinya begini. Saya jelasin sederhana aja ya. Seperti namanya, max pain. Artinya pain itu kan ibaratnya apa ya, rasa sakit ya, yang paling parah gitu, yang paling krusial, yang paling kritikal adalah ketika harga Bitcoin ke 110.000. Alasannya adalah retail itu kemungkinan banyak sekali ya transaksi gitu ya, ibaratnya mungkin di bulan lalu atau mungkin kapan gitu, yang pasti ya mungkin di bulan September lah, katakan minggu pertama, minggu kedua mereka open option contract, mereka bayar premium untuk misalnya mereka nge-call gitu ya, meyakini kalau Bitcoin mungkin di bulan September ini harusnya bullish gitu. Katakanlah mereka nge-call expecting Bitcoin mungkin di tanggal 26 September itu bakal ada di kisaran 113.000. Ternyata di 110.000 gitu kan. Otomatis mereka merugi ya, harus bayar premium, mungkin harus di apa istilahnya ya, kontrak nggak perlu di exercise juga bisa, tapi intinya harus bayar premium, jadi mereka rugi atau mereka kalah gitu. Nah, angkanya 110.000. Jadi biasanya teman-teman, kalau kita berbicara soal max pain theory itu sendiri, Bitcoin itu akan cenderung ngedeketin harganya ke sana, atau para exchange ini akan berupaya untuk mendekatkan harganya ke sana. Supaya apa? Paling tidak yang cuan itu semakin sedikit. Jadi bisa dibilang majority itu rugi. Anggapannya kayak gitu guys ya. Jadi apakah pasti akan ke 110.000? Jawabannya tidak. Namun kita boleh mengantisipasi tarikan itu bisa terjadi gitu. Artinya kalau memang kita melihat indikasinya ada mungkin dari si max pain theory itu, kita perlu cari tahu dong kira-kira katalisnya apa nih ya. Seminggu ke depan tuh apa yang bisa ngedorong market bisa rontok sampai ke sana gitu. Nah, kalau kita cek di sini, by the way benar ya harusnya ya. Ya harusnya bener sih, nggak salah baca lagi saya. Jadi apa yang kita perlu perhatikan gitu untuk minggu depan. Pertama, hari Selasa itu sebenarnya ada Fed Chair Powell speak ya. Jadi Powell setelah minggu lalu selesai ya dengan FOMC, sekarang dia kembali untuk memberikan statement gitu kan ya. Kita perlu ngecek kan, kira-kira dia ngomong di sebuah event apa gitu. Maka kita cek di bagian calendar.
Terus kita cari tahu di bulan September, tepatnya pada tanggal 22 atau 23 lebih kurangnya. Karena kan waktu US bukan waktu Indonesia ya. Nah, di sini Powell itu akan berbicara di sebuah event, atau ya kita bisa bilang ini event ya, at the Greater Providence Chamber of Commerce 2025 ya, Economic Outlook Luncheon Warwick R.I ya. Ya, tapi yang pasti ini dia watch live, jadi dia speech, dia bukan lagi istilahnya bukan kayak ya kayak di sebuah university atau di sebuah pernah ada soalnya kondisinya dia udah pre-record guys, jadi udah tahu gitu Powell akan ngomong apa karena udah di-record duluan videonya dan tinggal di-publish doang pada saat lagi event. Tapi di sini dia ngomong gitu kan ya. Maka dia mungkin akan nyebut satu atau dua hal yang bisa saja menyinggung seputar pergerakan market atau pergerakan ekonomi ke depannya, dan itu bisa membuat adanya extra volatility. Cuma saya nggak percaya sih gara-gara Powell ngomong begitu bisa bikin market specifically antara naik meroket atau dia dump super signifikan gitu. Volatilitas ada. Paling during New York session ya, karena dia ngomong juga jam 11:35 malam waktu Indonesia Barat. Jadi mungkin tetap akan ada volatility, tapi harusnya nggak sampai yang bikin market tuh jedar-jedar-jedor gitu ya, biasa-biasa aja gitu ya. Nah, itu yang paling perlu diperhatikan. Pada hari Kamis akan rilis data GDP, dan GDP ini sifatnya udah yang final, which means salah satu data yang lumayan critical. Ya memang sih GDP itu kan setiap bulan kita keluar berkali-kali ya untuk di kuartal sebelumnya. Karena memang dia direvisi berkali-kali guys. Jadi dicek berkali-kali. Dan sifat data ini sebenarnya lagging. Oke, saya rasa sih nggak menjadi katalis yang sangat-sangat kritikal ya. Buat terkait dengan, ya kita berbicara terkait dengan kondisi market gitu. Yang paling krusial minggu ini itu hari Jumat. Jadi setahu saya, option kontrak itu rata-rata expired itu sekitar jam 3 sore atau jam 4 sore waktu Indonesia Barat. Saya nggak tahu tuh alasannya apa. Mungkin di sana memang kayak gitu ya sistematisnya. Jadi dia tidak pas di market open atau menjelang market close. Justru kayak udah dari jam 3 sore, jam 4 sore. Nanti kalian boleh cari tahu deh. Ya sekarang kan udah gampang ya. Tinggal search AI aja atau search Google. Kalian pasti bakal ketemu gitu. Cuman kalau saya boleh berspekulasi, yang paling kritikal adalah tanggal 26 September. Berbicara soal inflation report. Oke, ini setiap bulan sebenarnya rutinitasnya sama. Ntar awal bulan NFP, minggu kedua CPI, kemudian minggu ketiga masuk ke data, ya biasanya bukan data sih. Ini minggu ketiga paling enak buat trading, kalau menurut saya ya. Biasanya ini terganggunya kalau lagi ada event-event penting aja, kayak FOMC atau mungkin Jackson Hole gitu. Nah, tapi yang pasti minggu keempat itu rata-rata PCE report guys. Dan PCE itu masih menjadi salah satu tolak ukur yang paling penting bagi Federal Reserve ya. Jadi kalau kalian cek di projection tuh, kita nggak ada CPI, adanya PCE guys. Cuman market itu react biasanya based on CPI gitu. Nah, kalau PCE itu apa sih Vin sebenarnya ya? Kalau kita ngomongin PCE sekilas, ini kita berbicara dari sisi merchant. Jadi mereka mungkin melakukan perhitungan atau mendata atau melakukan survei terhadap merchant-merchant dan mencari tahu dalam sebulan terakhir itu berapa banyak transaksi yang berlangsung. Apakah meningkat secara drastis atau tidak meningkat atau malah cenderung justru menurun gitu ya. Jadi bisa diukur apakah dari sisi permintaan itu signifikan naiknya dan bisa mempengaruhi harga yang artinya CPI. Ya, itu kira-kira gitu ya pandangannya mungkin teman-teman sekalian. Tapi yang pasti kita bisa melakukan penilaian juga ya dengan melakukan analisa. Jadi kita riset, coba cari tahu kira-kira pandangannya kayak gimana. Kalau dari data yang ada, ini kan masih kosong nih guys, ya masih kosong. Kita belum tahu forecastnya di berapa. Alasannya adalah karena memang konsensus itu biasanya kan kayak perbankan baru pada ngerilis hasil mereka riset mungkin di hari Senin, hari Selasa gitu. Jadi baru didata dan baru dilihat lagi kira-kira average-nya atau mediannya di berapa gitu. Mereka meyakini angkanya bisa berapa. Yang udah keluar duluan ya dari Federal Reserve Bank of Cleveland. Ini yang selalu saya jadi patokan sebagai apa ya? Kalau saya butuh data PCE dan pengen tahu kira-kira
angkanya naik atau turun, biasanya saya buka ke sini gitu. Nah, yang kita cari tahu adalah data periode bulan Agustus. Nah, kan sekarang September, Vin. Kenapa bukan September? Karena September itu keluarnya bulan depan, teman-teman. Sekarang yang kita lihat itu adalah data Agustus. Gitu. Jadi yang kita cari tahu nih adalah Core PCE Price Index year over year sama PCE Price Index year over year. Oke. Acuannya kalau core 2,9, yang headline-nya 2,6%. Kira-kira naik atau turun, kita cari tahu di sini. Gitu. Core PCE-nya pada bulan Agustus, diekspektasi itu bisa naik, guys. Jadi dari 2,9%, oke, 2,9% itu diekspektasi bisa naik ke 3%. Of course ini buruk ya, artinya kita ngelihat core PCE naik 0,1%. This could be bad buat market crypto. Oke, alasannya apa? Karena ya inflation gitu kan ya. Inflation bisa menghalangi the Fed untuk pangkas suku bunga lebih jauh. Artinya stimulusnya mungkin akan terhambat gitu. Nah, yang kedua adalah PCE yang inflation headline, yaitu 2,6%. Ekspektasinya itu jadi berapa? Menurut saya angkanya lumayan jelek ya. Kalau benar dia naik ke 2,8%, ini artinya naik juga guys. Tapi naiknya nggak sedikit loh, naiknya 0,2%. Which means ini juga bisa jadi buruk untuk case, istilahnya mungkin untuk market ya. Jadi kalau kita lihat saat ini, saya nggak tahu apakah akan keluar mengikuti ekspektasinya si Federal Reserve Bank of Cleveland, atau ternyata konsensus menunjukkan angka yang berbeda dan mengikuti angka konsensus. Atau mungkin malah angkanya memberikan kejutan karena ternyata tidak setinggi itu naiknya ya. Mungkin di bawahnya gitu. Jadi sengaja memang dibuat forecast-nya itu agak lebih tinggi sehingga kalau turun ternyata lebih di bawah dari forecast. Walaupun dia naik, katakanlah kan ini 2,8 sama 3%. Ternyata misalnya tetap deh 2,9 ke 2,9%. Kemudian 2,6 nih. Ini misalnya saya coret-coret ya teman-teman ya. Misalnya di sini 2,9% gitu, ya kan? Ini untuk aktualnya dan ternyata forecast-nya 3%, kan otomatis merah dianggapnya. Dan yang 2,6% misalnya tadi ekspektasinya kan adalah naik ke 2,8% gitu ya. Naik ke 2,8%, ternyata keluarnya 2,7%. Nah, kalau diginiin teman-teman, itu hitungannya merah. Merah itu berarti apa? Dolar itu cenderung turun, berarti ada potensi untuk risk on itu cenderung naik. Sesimpel itu, guys. Jadi, kalau kita lihat saat ini, kondisinya yang kita khawatirkan mungkin hanya itu saja. Ya, mungkin itu juga menjadi faktor pelengkap dari menjadi katalis untuk ngedorong max pain-nya menjadi lebih dekat gitu. Itu mungkin satu hal yang kita boleh antisipasi sama-sama ya. Artinya mungkin gak ada salahnya teman-teman size down your long position, mungkin cari untuk pertimbangannya mungkin untuk reduce, atau mungkin ya kalau lagi ada ongoing yang lagi profit, adalah take profit dulu gitu. Atau mungkin kalau misalnya ada opportunity sell shorting, kalian cari tahu kira-kira apa nih yang bisa jadi alternatif untuk kita ngehajar sell shortnya, kira-kira gitu ya. Nah, saya pribadi mungkin akan ngikutin progress after hari Selasa. Jadi maksud saya after hari Senin ya. Saya mau lihat dulu hari Senin market akan seperti apa responnya, dan Selasa baru making another decision gitu. Ya, some of my setup mungkin jadinya nggak works, tapi saya udah siapin risk plan-nya dari awal dan saya bisa accepting all the risk. In case sesuai ekspektasi ya saya akan coba maintain. Kalau nggak sesuai ekspektasi ya udah gitu ya. Mungkin terpaksa harus ya nelan stop loss gitu more or less-nya. But anyway, dapat profit lumayan ya teman-teman dari si Aster. Saya nggak nyangka juga ya Aster sampai dengan hari ini gitu. Ini sih sekarang udah mulai koreksi. Cuma kalau kita lihat kondisinya, ini all the liquidity ketarik sama Aster ya. Luar biasa gitu. Dalam 1-2 hari terakhir tuh market agak semi loyo. Ada beberapa yang mungkin nge-pump juga ya. Jadi naik dapat impulsif rally yang cukup signifikan. Tapi rata-rata yang lain itu cenderung loyo guys ya.
Ada IP juga yang lumayan profit ya. I think di live session kemarin saya sempat ngomong juga kan ada beberapa posisi gitu. Saya ada ongoing long di Ethena yang masih running dan sekarang udah kelihatan semakin buruk ya. I think very soon bisa aja saya cut lebih early gitu kan. Atau ya udah gitu, saya udah accepting risknya juga dari awal, so bagi saya nggak ada masalah gitu. Yang penting ketutup kan dengan profit dari setup yang lain ya, kira-kira gitu. Nah, anyway, what is going on with Bitcoin? Ya, kalau kita lihat dari kacamata price action di time frame daily, apa yang terjadi itu kita masih konsolidasi ya. Jadi kita ngelihat bahwa dia itu pertama ketahan jelas banget di bawah support resistance ini. Jadi dia kelihatan struggling ya untuk bisa claim dan close above level itu. Nah yang kedua, kalau kita lihat dari close candle sekitar hari Jumat itu kan kebentuk yang namanya bearish engulfing. But at the same time, kita belum dapat validasi. Jadi kita posisinya itu masih menciptakan sebuah base. Ya, dia masih konsolidasi di sini. Yang kemarin saya jelasin ke teman-teman pada saat live streaming. Bahwa seringkali Bitcoin itu bergerak impulsif, kemudian disambut menciptakan sebuah base. Before akhirnya dia gerak impulsif lagi. Gitu kira-kira. Ya, kayak gini ini create base, habis itu dia reversal. Gitu kan. Di sini dia naik, dia create base dulu, at least beberapa hari, baru dia bergerak impulsif setelahnya gitu ya. Jadi kalau misalkan kita ngelihat situasi sekarang, ya sebenarnya adalah termasuk atau tergolong dalam karakter Bitcoin. Biasa banget ya, dia nge-create semacam base, dan habis itu, ya nextnya baru gerak lagi gitu. Kalau lihat dari perspektif weekly, sebenarnya saya nggak ngelihat ada masalah ya teman-teman. Gak ada masalah sama sekali. We're just I don't know ya, it's just like a doji, I think. Dengan kondisi first week itu dia closing bullish, second week dia close bullish, minggu ketiga dia close doji gitu. Jangan-jangan minggu keempat dia close bearish gitu kan. Untuk apa? Bisa aja dia nge-fill fair value gap ini. Ya, akhirnya dia turun ngetes ke level $113.000 atau mungkin mendekati 110.000 bahkan ya. Jadi 110.000 tuh berarti dia retrace kayak segitu. Untuk ngabisin yang tadi saya bilang ya, ngedeketin price actionnya dengan, maksudnya ngedeketin harganya dengan max pain, dan di saat yang sama bisa juga kalau kita ngelihat dari liquidation map, mungkin itu bertujuan untuk ngabisin leverage dari long position ya yang kesisa. Saat ini kan kalau kita turun ke 114.000 aja itu udah 2,6 M guys yang kena sweep. Kalau 30 hari kita ngelihat yang paling gede akumulasinya 113.000 itu di angka 6 miliar dolar. Lumayan banget ya. Jadi Bitcoin nge-sweep dulu, habis itu baru dia balik naik gitu. Biasanya sih momen-momen kayak gini bisa kejadian di hari Senin. Ya, jadi ada flash out, tahu-tahu market closingnya di hari Senin dia balik lagi ke tengah gitu. Yang udah sih ada beberapa kejadian kayak gitu. Jadi kalau misalkan saya sih ngelihatnya lebih kayak, wah gua udah harus hati-hati nih ya kalau misalkan udah masuk ke hari Senin tuh udah lumayan ngeri-ngeri sedep lah ya. Nih saya buka-bukain ya, tanggal 15 hari Senin. Tuh, ini tanggal 15 nih. Buntut doang guys. Buntut ke atas, buntut ke bawah, habis itu balik di tengah. Oke, terus kita buka lagi misalnya hari Senin tanggal 8. Apa yang terjadi? Tanggal 8 juga sama. Nih ya, sweep atas, sweep bawah, balik closing di tengah. Kemudian kita buka tanggal 1 September. Kalau 1 September sih ya kelihatan juga sama ya teman-teman. Jadi dia sweep low-nya dulu, sweep high-nya, habis itu balik closing-nya di tengah-tengah. Kayak gitu ya. Kita coba tambah sekali lagi sampai ke tanggal bulan-bulan Agustus ya. Kalau 25 Agustus dia dump, totally dump. Kemudian tanggal 18 Agustus di sini dia ada buntut panjang ke bawah tapi closingnya balik di atas. Kalau kita lihat pada tanggal 11 Agustus posisi dia itu bullish tapi buntut ya kayak gini. Ini buntut balik closingnya di tengah juga. Mirip ya. Kalau kalian perhatiin tuh dari sekian banyak candle tadi ya, mungkin hanya satu atau dua yang benar-benar ada clear progress movement gitu di hari Senin. Sisanya itu sweeping liquidity doang. Nah, liquidity terdekat untuk Bitcoin time frame daily di mana teman-teman? Sebenarnya ada salah satu yang paling krusial itu adalah sebuah trendline ini gitu.
Cuma pergerakan kemarin menurut saya udah bikin kita jadi agak cukup bingung ya. Ini tergolong breakdown atau enggak nih? Karena dia langsung balik naik ke atas. Kalau trend line-nya kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman tarik trend line baru, misalnya, wah ini yang ini udah nggak valid nih gitu kan. Atau misalnya yang kayak gini, ini nggak valid gitu. Terus Anda geser lagi kayak gini, ini juga nggak valid. Anda geser lagi ke sini, ini doang yang mempertahankan Bitcoin saat ini. Ya, probably kayak begini guys jatuhnya gitu. Cuman kalau lihat internalnya, setelah hari ini seharian dia konsolidasi, dia malah breakdown ke bawah. Ya ini kembali lagi ya, memberikan tekanan jual pada Bitcoin. Intinya market lemes, ya, kita ngelihat nggak ada follow up dari buyersnya boring ya, kelihatan nggak ada semangatnya sama sekali, nggak ada yang coba buyback di market. Looks like udah gitu ya. Saya juga boring ya ngelihat price actionnya. Jadi ya kalau kondisi kayak gini, yang seperti saya jelaskan kemarin di live streaming YouTube ya, ya udah teman-teman, mungkin kita harus lebih bersabar ya, menunggu dia breakout atau breakdown. Dan di satu sisi, kalau misalkan ternyata memang kita printing untuk for the next one week kita malah printing dalam keadaan bearish gitu ya, saya juga ngerasanya nggak ada masalah teman-teman. Ini bahasanya tau nggak apa? Kalau di dalam ICT ini ibaratnya ini adalah proses accumulation, manipulation, distribution gitu. Nanti baru nih manipulasi, akumulasi, manipulasi, distribusi kayak gitu lagi. Ya jadi AMD atau power of three. Pasti kalian yang mungkin pernah belajar nggak asing gitu. Jadi kalau kita ngelihat kondisinya, well, actually saya bisa bilang itu mungkin bisa valid gitu ya. Jadi jatuhnya adalah ini accumulation, ini manipulation, and distribution gitu. Jadi dia turun gitu. Jadi kalau kalian lihat nih, ini PO3 ya. Kalian ketik aja kayak gini. Pasti Google pun tahu gitu yang dimaksud PO3 itu apa. Rata-rata yang keluar tuh ada satu ya. Ini bahasanya adalah mungkin kimia ya teman-teman ya. Tapi yang kedua, top search-nya udah jelas. Yaitu ini, accumulation, manipulation, distribution gitu ya. Kalau kayak gini berarti ini harusnya kita nge-short di sini nih. Sell here gitu ya. Nah, cuma saya nggak mau terlalu spekulatif lah teman-teman. Kalau emang dia kasih kita retracement malah bagus. Sekali lagi saya pernah jelasin ke teman-teman ya apa alasannya. Sweeping liquidity, nurunin option kontrak, open interestnya juga ditarik dulu. Bagus karena supaya kita tahu juga kalau setelah itu pergerakannya bisa lebih organik ya, instead of mengandalkan pasar derivatif yang udah jelas marketnya lebih cenderung spekulatif gitu. Jadi itu mungkin sebagai penutup ya dari video kali ini teman-teman sekalian. So I think the final words atau the final conclusionnya adalah preparing for the possible correction ya di next week. Ada dua katalisnya. Yang pertama adalah Jerome Powell di hari Selasa malam, atau yang kedua yaitu PCE pada hari Jumat. Oke, dua itu bisa jadi katalis. Option kontrak juga sama menjadi salah satu katalisnya. So I think brace yourself ya for any possibility. Kalau kita dapat retracement bagus, artinya discount, teman-teman bisa manfaatkan dengan baik. Kalau misalkan kita malah langsung rebound juga atau langsung breakout dan rally lagi, ya saya juga nggak masalah sih. Saya ngelihatnya justru itu juga oke gitu ya. Jadi kita nggak perlu banyak drama dan langsung continuation ke potential next higher. Yang pasti ini adalah proses build up-nya, persiapan buat big move very very soon. That's gonna be my update for today. So thank you very much guys for watching this video. Semoga informasinya bisa bermanfaat dan sampai jumpa kembali di update berikutnya. God bless to everyone. Cheers. Bye bye guys.